sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, bakal kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita memahami satu rahasia penting. Sebenarnya dia ada kaitan dengan ilmu psikologi. Dan mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami sampai sekarang. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini, berkati seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami tidak terjebak dalam satu kondisi dan keadaan yang masih terikat dengan latar belakang kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Bilangan, ya. Bilangan pasal 14, Bilangan pasal 14 ayat 29 sampai 31.
Bilangan 14 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, sebab semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Amin. Saudara pemirsa, ini memang kisah sedih. 40 hari para pengintai itu kepala-kepala puak di Israel. Artinya kepala-kepala suku 12 suku Israel. Saudara pemirsa, dari 12 orang itu 10 diantaranya makin lama melihat diri mereka makin kecil dan musuh menjadi semakin besar. Terbalik dengan Kaleb dan Yosua, mereka melihat musuh makin lama makin kecil dan Tuhan yang mereka sembah, Allah Israel yang mereka sembah, itu makin lama makin besar. Sehingga mereka kemudian menganggap bahwa kita pasti sanggup mengalahkan musuh. Saudara sekalian, inilah kisah paling menyedihkan. Tetapi sudah lihat di sini, yaitu yang saya katakan tadi, ilmu psikologi, ya, 10 orang ini bisa mempengaruhi semua penduduk Israel. Yang waktu itu kira-kira 2 juta orang dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Jadi saudara sekalian, saya minta kepada saudara sekalian, betapa besarnya pengaruh negatif berita hoax lewat gadget yang engkau pegang, lewat semua media sosial yang engkau akses. Percaya atau tidak? Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin selesai saya khotbah, sudah lupa. Ya. Tetapi kalau berita hoax, berita negatif, gosip, isu tertentu, itu sudah bisa ingat sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ibu-ibu misalnya, dengar cerita selingkuh di situ atau di sinetron, cerita perselingkuhan, kemudian dia bayar katanya itu. Dalam tontonan itu maksud saya, dia bayar, pembunuh bayaran untuk bunuh itu selingkuhan suaminya. Itu kita pulang, suami pulang dari tempat kerja tengah malam, kita langsung curiga. Kau kemana tadi? Kau lembur-lembur ya? Lembur dengan perempuan ya? Itu pengaruh berita negatif. Itu yang terjadi kepada umat Tuhan di sini. Mari kita belajar dari kasus ini bahwa mari semakin lama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus harusnya semakin besar. Kan ada lagu yang demikian kan? Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Dia semakin besar. Atau lagu anak-anak sekolah minggu, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Harusnya kita tahu lagu-lagu itu, saudara sekalian. Lebih banyak nyanyi lagu-lagu itu daripada semua seperti orang Israel di sini. Dan buahnya apa tadi? Buahnya menghasilkan kutuk, saudara sekalian. Mereka berontak kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Habis.
generasi tua Israel habis di padang gurun. Kenapa? Mereka sudah sempat terkontaminasi oleh mental budak. Hari ini saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, tidak peduli sudah berapa lama jadi orang Kristen. Mungkin baru setahun ini, mungkin baru berapa bulan. 2 minggu yang lalu kami membaptis 4 orang, saudara sekalian. Jadi saya minta kepada saudara dalam nama Yesus, supaya saudara-saudara sadar benar bahwa tidak peduli berapa lama saudara ikut Tuhan, tetapi yang paling penting, mari sekarang hidupmu itu fokus kepada Tuhan. Dia harus makin bertambah, dia harus makin besar dalam hidup saudara-saudara sekalian. Saya lihat bagaimana Daud. Wah, Daud memang luar biasa. Kenapa? Dulu dia membunuh singa, membunuh beruang. So tahu singa itu 5 kali berat badannya Daud. Kalau beruang 12 kali berat badannya Daud. Besar itu semua. Tetapi Daud dapat mengalahkannya. Kenapa? Dia diurapi oleh Roh Kudus. Dan sekarang ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia katakan, saya sudah pernah membunuh singa, membunuh beruang, membantingnya, dan sekarang giliranmu, Goliat. Harusnya imanmu seperti itu. Mari kita beriman yang lebih bertumbuh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, dan bertekad saya harus hidup berkemenangan setiap hari, supaya saya jangan binasa di perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah-Mu. Tuhan, tolong kami semua dalam perjalanan hidup ini, supaya kami makin meningkat dari satu level ke level berikutnya, dan mau hidup berkemenangan setiap hari, karena Tuhan Yesus sudah menang bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.